dijatuhkan oleh Israel. Anda lihat sendiri bagaimana baru saja dua. Ya. Saya menduga konflik akan lebih panjang. Dan apakah ini akan juga mengubah peta menjadi misalnya wilayah Gaza akan lebih kecil. Ini pemukiman Yahudi. Ini di area C juga. Area C. Ini area C. Saya bilang 60% dari tanah Palestina rumah-rumah Yahudi. Sekarang kita di area C. Orang Palestina tidak bisa masuk. Sini semua orang tinggal di tanah Palestina. Orang Yahudi tinggal di tanah Palestina ilegal. Ada banyak pusat dan kiri. Di Hebron sudah hampir punah pendudukan orang-orang Palestina. Isinya hanyalah tentara-tentara Israel. Setiap 100 meter, setiap 200 meter ada 4 orang yang menggunakan laras panjang yang sangat membuat suasana mencekam. Anda lihat lurus kiri ada banyak rumah-rumah orang Yahudi di tanah Palestina namanya area C. Ini ada banyak area C itu tanah Palestina. Tanah Palestina orang Yahudi tinggal di tanah Palestina. Dan kalau Anda lihat sekarang bisa dari sini kanan dari Jordan. Pemukiman Yahudi. Ini di area C juga. Area C. Ini area C. Sekarang kita di area tanah Palestina rumah-rumah Yahudi. Sekarang kita di area C. Orang Palestina tidak bisa masuk. Sini semua orang tinggal di tanah Palestina. Orang Yahudi tinggal di tanah Palestina ilegal. Setelah orang Yahudi siap bunuh orang Palestina. Lihat sekarang, lihat. Ada banyak. Semua waktu siap. Di Hebron sudah hampir punah pendudukan orang-orang Palestina. Isinya hanyalah tentara-tentara Israel. Setiap 100 meter, setiap 200 meter ada 4 orang yang menggunakan laras panjang yang sangat membuat suasana mencekam. Kalau bus kita turun, dikerubungin sama anak-anak sekedar untuk dia minta makan. Padahal sebelumnya nggak kejadian begitu. Saya bersumpah ya, pada waktu saya datang ke sana di awal-awal 2006, 2007, 2008 sampai 2010 sampai 2012 deh begitu, itu masih ada loh 1-2 orang-orang yang menyapa kami. Orang-orang tua yang baik, yang kita tahu dia orang Palestina, orang Arab Palestina, kita tahu dia Muslim juga. Sekarang sangat menyedihkan.
mereka bersembunyi karena takut orang-orang Israel begitu leluasa menjarah harta mereka. Sampai saya pernah berfoto di sebuah background itu rumahnya itu isinya orang Palestina. Dan saya udah berdiri bendera Star David itu, bintang David itu udah berkibar di rumah itu, dan saya masih punya foto di mana rumah itu dulu dihuni oleh orang-orang kita, orang-orang Palestina. Dan itulah yang terjadi di Hebron saat ini. Orang-orang Palestina yang tinggal di luar negara Palestina seperti di Jordan, seperti bahkan di Saudi, bahkan di Mesir, bahkan di Libya, bahkan memang tidak bisa masuk dan nggak pernah diizinkan, bukan izin resmi, nggak pernah diizinkan. Mereka nggak boleh masuk selama-lamanya sampai saat ini. Penduduk Yordan separuhnya itu ada orang Palestina dan mereka nggak masuk. Begitu juga orang-orang pengusaha-pengusaha yang tinggal di Saudi Arabia, yang mungkin ada keturunan. Uniknya, saya pernah ketika saya ketemu dengan satu orang di Saudi Arabia, dia pengusaha. Saya bilang saya mau izin, saya harus meninggalkan Mekah nanti malam, mau masuk ke Palestina. Apa kata dia? Dia menangis. Dan dia berkata, tolong bawa saya ke Palestina. Saya bilang, I can't, saya nggak bisa. Dia bayar 1.000 US. Bukan soal uang. Dia bayar 10.000 kata dia. Kalau kita bilang 1 miliar deh, bawa saya ke sana. Saya cuma mau bersujud di Masjidil Aqsa. Nggak bisa tuh. Nggak bisa. Allahu Akbar. Ya Rab, Habib. Ya, ini tak lepas dari ide pendirian pemukiman atau rumah istilahnya dari kelompok Zionis Internasional khusus untuk warga Yahudi yang berada di berbagai wilayah di dunia, dan mereka memilih wilayah Palestina sebagai wilayah yang pas untuk dijadikan sebagai rumah bagi warga Yahudi. Kesepakatan ini terjadi di antara organisasi internasional Zionis yang dipimpin oleh Theodor Herzl tahun 1897. Nah, kemudian ketika terjadi Perang Dunia pertama, yang Turki Utsmani saat itu menguasai wilayah-wilayah Arab, termasuk wilayah Palestina, Turki Utsmani kalah. Kemudian wilayah itu jatuh ke tangan Inggris. Nah, di bawah mandat Inggris, Menlu-nya saat itu, Arthur James Balfour, melihat ada keinginan dari kelompok Zionis tadi dan bahkan mensahkannya dalam sebuah deklarasi tahun 1917. Jadi deklarasi untuk membuat rumah istilahnya itu bagi warga Yahudi di wilayah Palestina yang disahkan secara hukum. Nah, sejak tahun itu terjadi eksodus besar-besaran warga Yahudi dari berbagai negara di dunia ke wilayah Palestina. Dan tentu saja itu menimbulkan konflik, apalagi sesudah terjadi kasus Holocaust di Jerman ya dan sekitarnya terhadap warga Yahudi yang oleh Hitler dan Nazi ia dibunuh, dimasukkan ke dalam camp dan sebagainya. Eksodus makin besar ke wilayah Palestina itu yang membuat konflik di wilayah Palestina karena warga Arab yang saat itu menjadi penghuni tetap di Palestina merasa terganggu dan kemudian terjadilah sejumlah konflik. Itu yang kemudian PBB masuk dan membuat sidang umum tahun 1947 membuat resolusi yang intinya memecah wilayah Palestina membagi dua. Yang pertama untuk warga Arab, yang kedua untuk warga Yahudi. Nah, para pemimpin Yahudi sepakat dan setuju dengan resolusi PBB ini. Tetapi para pemimpin Arab menolak. Mengapa? Karena ini dianggap tidak adil. Sebagian besar warga Arab masih ada di situ, sementara Israel bukan Israel, maksud saya warga Yahudi yang baru datang ke sana sudah diberi setengah wilayah dari Palestina itu. Nah, kemudian ditambah lagi pada tahun 1948, persisnya tanggal 14 Mei, ketika mandat Inggris berakhir,
para pemimpin kelompok Zionis dan Yahudi sepakat untuk mendirikan negara Israel. Sejak itu, para pemimpin negara-negara Arab marah dan terjadilah perang yang berkepanjangan sejak tahun 1948 melibatkan 5 negara minimal gitu ya, termasuk Mesir, Suriah, Yordan, menggempur wilayah-wilayah Israel, tetapi Israel yang di belakangnya ada Amerika Serikat memenangkan perang di tahun 1949. Karena Israel menang, maka mereka justru menguasai 70% dari wilayah Palestina yang sebelumnya hanya dikuasai sekitar 10% saja sebelum tahun 1940-an. Jadi tahun 1949 wilayah Israel menjadi 70%. Konflik terus berlanjut sampai tahun 1967 pada perang besar yang disebut Perang 6 Hari yang melibatkan 3 negara, Mesir, Yordan, Suriah. Terjadi perang 6 hari itu, tetapi lagi-lagi negara Arab ini kalah. Nah, akibat perang ini malah wilayah Israel bertambah. Tidak saja yang tadi, tetapi Sinai, wilayah Sinai milik Mesir itu dicaplok juga. Kemudian dataran tinggi Golan dicaplok juga. Dataran tinggi Golan ini milik Suriah, di wilayah Suriah, dicaplok oleh Israel. Kemudian terjadi perang tahun 1973 bulan Oktober. Lalu ada perjanjian ini itu. Hanya wilayah Mesir tahun 79 yang dikembalikan secara pelan-pelan oleh Israel, yaitu Sinai ya, kepada Mesir. Dan itu pun kemudian melahirkan Camp David, lalu ada perjanjian Oslo yang antara lain Mesir mengakui keberadaan atau status negara Israel sebagai negara yang sah gitu ya. Dan terus konflik berlanjut sampai tahun 2000-an, ada intifada di tahun 90-an, intifada pertama, kemudian tahun 2000 sekian intifada kedua. Wilayah Palestina makin banyak yang dicaplok oleh Israel. Sejumlah pemukiman umat Yahudi tiba-tiba muncul. Bahkan Yerusalem Timur, Yerusalem ini sebelumnya disepakati sebagai kota internasional. Jadi milik dua komunitas itu. Punya Israel juga bisa, Arab juga bisa masuk situ. Tapi Israel kemudian mencaplok Yerusalem Timur menjadi wilayah mereka. Bahkan sebagian wilayah-wilayah lain di Hebron, di tepi barat, di Gaza, terjadi penambahan pemukiman warga Yahudi. Itulah yang kemudian membuat konflik terus berkepanjangan dan berlangsung sampai saat ini. Saya menduga konflik akan lebih panjang. Dan apakah ini akan juga mengubah peta menjadi misalnya wilayah Gaza akan lebih kecil? Saya tentu belum bisa memprediksi. Tetapi yang jelas warga Gaza, terutama warga sipil saat ini, itu yang paling menderita akibat dampak dari konflik. Apa saja? Ya, inilah bom yang dijatuhkan oleh Israel. Anda lihat sendiri bagaimana baru saja dua bom yang dijatuhkan oleh Israel persis di perbatasan antara Rafah Gaza dengan Rafah Mesir.